atas kehadirannya untuk mengikuti rapat dinas pagi ini. Alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah sudah bergabung dengan kita ya. Ya, sambil berjalan saja karena ini sudah jam 10 lewat 10 menit ya. Diperkirakan rapat mungkin sampai jam 12 lah maksimal. Ya, sambil ngecek Pak Kepsek ini. Pak Kepsek sudah bergabung. Ya. Udah, ya udah. Ya, baik Pak Haji, terima kasih. Ya, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Cikulur, Bapak Haji Wisnu Wijaya MPD. Yang terhormat Ibu Bapak Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Cikulur. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, staf TU dan Caraka. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bisa melaksanakan rapat dinas terkait tahun ajaran baru 2021-2022. Untuk mengawali rapat dinas pagi ini, kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya kita mungkin sedikit ada berita duka terkait meninggalnya Bapak rekan guru kita ya, dari Pak Ali. Semoga amal ibadah dari orang tuanya Pak Ali diterima di sisa Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, susunan rapat dinas pagi ini, yang pertama tadi pembukaan sudah, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga sambutan dari Waka Kurikulum, yang keempat pembagian tugas tahun ajaran baru 2021-2022, kemudian tanya jawab, kemudian penutup, dan terakhir doa. Baik Bapak Ibu sekalian, mengawali acara yang pertama, yaitu langsung saja sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Cikulur kepada Bapak Haji Wisnu Wijaya MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa rapat untuk awal tahun meskipun dengan Zoom meeting yang sebenarnya kemarin saya sudah usulkan bertatap muka saja, saya mohon maaf. Ternyata melihat perkembangannya sekarang tentang COVID-19, kita disarankan oleh pemerintah dinas terkait dilarang untuk menggunakan tatap muka. Dan setahu pemantauan Bapak, sekolah-sekolah lain juga dengan Zoom meeting. Jadi Bapak ubah yang tadinya pengen tatap muka langsung dengan terpaksa, ya apa boleh buat karena memang situasi tidak memungkinkan. Jadi bukannya Bapak pelin-pelan, tapi karena Bapak memang harus melihat perkembangan ya, melihat situasi, dan memang situasi dalam keadaan COVID seperti ini, keputusan terkadang berubah-ubah. Itu aja dari Bapak ya yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, bahwasanya sebelum kita Zoom meeting dalam rapat awal tahun ini, banyak sekali persiapan. Minta dukungannya saja kepada teman-teman agar sekolah kita
semakin kesini bisa semakin maju, yang mana antara lain Bapak sudah merintis dari awal datang bulan September 2020. Bapak sudah merintis, yaitu langsung Siapa kak? Lagi ini ketemu apa? Saifullah. Oh iya. Makasih ya kak. Iya. Bu Siti di unmute itu speakernya ya. Halo Bu Siti Nurati ya. Dimatikan aja speakernya, di mute. Jadi Bapak mulai awal sudah mempersiapkan untuk tahun ajaran baru ini, mulai per September 2020, seperti Bapak Ibu ketahui, yaitu perbaikan jalan ya. Perbaikan jalan dengan membuat fondasi sepanjang 100 meter lebih itu dari atas ke bawah, kemudian yang tanjakan itu juga sudah mulai diplester. Bukan hanya dari situ saja Bapak Ibu ya. Jadi karena itu juga sesuai dengan prosentase yang bisa dipakai untuk membangun atau untuk istilahnya untuk perbaikan taman. Itu juga kemarin juga sudah dipasang CCTV, juga untuk yang tempat parkir juga yang rangka baja itu sudah dibenerin. Selanjutnya slot-slot juga sudah, alhamdulillah. Kemarin yang disampaikan oleh Pak Ali dan rekan-rekan seperti perbaikan mesin bubut yang sudah sekian lama ngadat nggak bisa nyala, alhamdulillah sudah bisa diaktifkan lagi. Kemudian juga lapangan mulai dibenahi ya. Lapangan mulai dibenahi kemarin si Bu Istiqomah sama Pak Parit ya di situ ya. Kemudian nanti juga sebentar lagi lapangan badminton yang di tempat parkir itu akan kita poles. Mungkin juga lapangan yang di atas akan kita paping blok dan lain sebagainya. Jadi Bapak memang istilahnya datang ke Cikulur itu ingin membuat perubahan, artinya sekolah kita itu dengan bukti nyata ada tambahnya, tidak statis, tidak begitu-begitu saja. Karena saya perhatikan itu yang namanya lapangan, yang namanya CCTV dan lain sebagainya, sepertinya udah bertahun-tahun tidak pernah dibenahi gitu. Lapangan yang di bawah itu kan juga kusam, kemudian di sekelilingnya untuk selokannya penuh dengan tanah. Saya yakin itu udah bertahun-tahun tidak dibersihkan. Untuk jalan juga bertahun-tahun tidak dibenahi. Nah, Bapak minta dukungannya itu kepada teman-teman semua, bahwasanya perbaikan-perbaikan ini juga tidak lepas dari rapat awal tahun ini, karena rapat awal tahun itu kan sama saja menyongsong tahun ajaran baru, ya kan? Tahun ajaran baru berarti hal-hal yang berkaitan dengan tahun ajaran baru, terutama fisik sekolah dan lain sebagainya juga harus siap, termasuk pengadaan untuk cuci tangan dan lain sebagainya. Nah, itu diharapkan nanti bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, memberikan pelayanan kepada anak didik kita. Nah, adapun mulai tatap mukanya juga kita belum tahu gitu ya. Kemarin katanya tanggal 23, tapi saya yakin bisa berubah lagi ini. Bahkan Bapak ini juga melarang ya rekan-rekan untuk sementara datang ke rumah Bapak jangan dulu.
karena benar-benar terutama di lingkungan Bapak di komplek pendidikan ini lagi gawat-gawatnya yang namanya COVID-19 ini. Jadi Bapak untuk sementara tidak menerima tamu dulu di rumah. Itu yang berkaitan dengan tahun ajaran baru. Selanjutnya yaitu pada tahun ajaran ini kemarin sudah dikatakan tanggal 23 yang mulai tatap muka. Itu belum jelas. Pasti ada perubahan. Jadi kita sambil menunggu perkembangan saja. Kemarin saja yang namanya MPLS juga pelaksanaannya kan berubah-ubah kayak gitu, akhirnya ditetapkan tanggal 19, 21, 22 atau berapa itu ya. Karena situasi kok ini memang begitu. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk tahun ajaran baru ini kita ada beberapa tenaga baru, terutama yang di TU ada 2 orang tuh, yang satu itu yang kemarin itu Bu siapa ya, lupa. Bu siapa kemarin tuh ya, Pak? Bu yang dari Cimarga teh ya. Yang dari Pak Kadis teh ya, Pak Kabit. Tuh. Yang kedua ada juga satu lagi, yaitu yang di TU. Karena ya ini harus Bapak rencanakan. Mohon maaf ya kepada Pak Farid ya. Pak Farid ini kan kemungkinan besar gitu ya. Kemungkinan besar sesuai dengan jadwal, schedule. Mau nggak mau tetap harus diangkat jadi pengawas. Nah, sedangkan untuk menjadi pengawas berarti kan meninggalkan mata pelajaran matematik, harus ada penggantinya. Sementara matematik kan, mata pelajaran matematik itu rada unik, terkadang di saat kita butuh susah, di saat kita nggak butuh datang, dan sebagainya. Makanya ini sudah direncanakan. Untuk sementara memasukkan orang dulu ke TU, tapi itu sekaligus untuk nanti mengganti Pak Farid apabila Pak Farid sudah diangkat menjadi pengawas. Yaitu mohon nama Bu Muji ya, Bu Muji, Bu Pak Agaman dan sebagainya. Mohon diketahui, diakomodir aja gitu. Ya, itu barangkali ya yang jadi tenaga-tenaga baru itu. Kemudian selanjutnya masalah pembagian tugas. Masalah pembagian tugas nanti akan disampaikan sama Bu Muji. Hanya pesan Bapak, itu yang namanya kebijakan kepala sekolah itu tidak ada yang bisa memuaskan setiap orang. Siapapun kepala sekolahnya tidak akan bisa memuaskan semua orang, itu tidak akan bisa. Namanya juga manusia. Jadi mohon apabila ada pergeseran, apabila ada pergantian, ada perubahan, itu disikapi dengan bijaksana. Bukan berarti kalau diganti kemudian diberhentikan dan lain sebagainya, jadi ini jadi itu terus karena dibenci, karena dan lain sebagainya. Itu yang namanya jabatan berubah, itu biasa sebagai pegawai. Jadi Bapak Ibu kalau mau bahagia ya harus menerima kalau ada pergeseran atau bergantian atau perubahan. Bapak Ibu tidak akan bahagia, akan sakit hati terus menerus. Kalau setiap ada pergantian, ada perubahan, sakit hati. Perubahan, pergantian, sakit hati. Ya bagaimanapun juga Bapak ini udah pengalaman ya.
namanya diganti, dipindah, di apa, ya. Waktu Bapak jadi guru juga gitu. Dari pembina OSIS diganti jadi apalah di humas pernah, diganti lagi di kesiswaan pernah, kemudian dipindah jadi kepala sekolah ke Cipanas, pindah lagi ke Warung Gunung, pindah lagi ke Cikulur. Jadi artinya apa? Artinya yang namanya pergantian, perubahan atau pergeseran dan lain sebagainya itu sudah merupakan menu setiap saat bagi seorang pegawai. Bahkan konon katanya kalau mau maju itu harus ada perubahan, ada pergantian, ada pergeseran, bahkan pindah tempat. Bisa jadi seperti itu, benar. Gitu. Jadi enggak seumur hidup dari awal sampai pensiun di sekolah itu aja terus, jabatannya itu aja terus. Kalau nggak ada perubahan nanti kayak gitu. Jadi nanti apabila tugas-tugasnya dibacakan sama Bu Muji, ya mohon disikapi dengan kerendahan hati, disikapi dengan bijaksana. Kalaupun ada ganjalan atau tidak puas dan lain sebagainya, silahkan diutarakan, tapi juga dengan santun artinya. Jadi Bapak sama sekali tidak membeda-bedakan, baik yang pegawai negeri maupun yang masih honor, sama aja bagi Bapak, sesuai dengan hak dan fungsinya masing-masing. Sebisa mungkin, tapi Bapak juga tidak akan bisa memuaskan semua pihak. Bahkan bukan hanya Bapak, semua kepala sekolah kalau sudah menyangkut pembagian tugas, menyangkut pembagian pekerjaan, itu sepandai-pandainya kepala sekolah tidak akan bisa memuaskan puas 100% orang-orang. Nah, barangkali itu saja bagi Bapak. Ini Bapak juga sebenarnya dalam keadaan nggak sehat ini, makanya Bapak tidak menerima tamu untuk sementara di rumah. Ya, ngeri sekali sekarang nih COVID-19 ini. Hati-hati. Itu saja barangkali dari Bapak untuk sementara. Silakan untuk pembagian tugasnya nanti Bu Muji lanjutkan. Untuk sementara dari Bapak, Siap, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya di rapat dinas pagi ini. Mungkin karena untuk mempersingkat waktu juga, ini langsung saja bagian inti dari rapat dinas ini, yaitu sambutan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, sekaligus nanti ada sedikit pembacaan tugas tentang jadwal ganjil, jadwal mapel, kalender pendidikan ya secara umum, kemudian dan lain-lainnya akan disampaikan langsung oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Kepada Bu Muji kami persilahkan. Terima kasih Pak Jaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Cikulur, Bapak Haji Wisnu Wijaya, MPD. Yang saya hormati para Wakil Kepala SMK Negeri 1 Cikulur. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, staf tata usaha, dan caraka. Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat kesehatan sehingga alhamdulillah kita dapat rapat secara virtual. Rapat awal tahun pelajaran 2021-2022. Sholawat serta salam marilah selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih sekali kepada Bapak Ibu Guru, staf TU Caraka yang sudah hadir di dalam rapat ini. Tidak berpanjang lebar, mungkin untuk mempersingkat waktu. Pertama, saya bacakan hasil briefing kepala sekolah dengan pihak KCD dengan kesimpulan bahwa 1.
tahun pelajaran 2021-2022 dimulai tanggal 12 Juli 2021 yang diisi dengan kegiatan antara lain. Yang pertama, mempersiapkan perangkat pembelajaran. Yang kedua, mempersiapkan MPLS. Yang ketiga, koordinasi dan supervisi kegiatan pembinaan kesiswaan, khususnya ekstrakurikuler dan OSIS. Yang keempat, restrukturisasi personalia organisasi satuan pendidikan. Yang kelima, penataan rombongan belajar dan pembinaan pada kelas 11 dan 12 oleh masing-masing wali kelas dan BK. Kedua, MPLS dilaksanakan tanggal 19, 21, 22 Juli 2021 dengan moda daring. KBM normal atau daring dapat dimulai tanggal 23 Juli 2021. Kesimpulannya adalah tahun pelajaran dimulai tanggal 12 Juli 2021. Tetapi pembelajaran baru akan dimulai nanti setelah MPLS tanggal 23 Juli 2021. Jadi 1 minggu ini belum belajar, dimanfaatkan untuk mempersiapkan perangkat pembelajaran, mempersiapkan MPLS, koordinasi, dan sebagainya. Yang kedua, pembagian jumlah jam mengajar dan tugas tambahan mempertimbangkan yang pertama adalah beban kerja guru untuk PNS 24 jam per minggu, untuk non-PNS itu dari provinsi ditetapkan bahwa minimal 12 jam pelajaran. Yang kedua adalah linearitas mata pelajaran yang diampu dengan latar belakang pendidikan. Yang ketiga, masa kerja. Kemudian untuk tugas tambahan, yang pertama wali kelas dengan pertimbangan bahwa guru yang menjadi wali kelas adalah guru yang sudah terdaftar di dalam Dapodik. Jadi ada beberapa guru yang belum bisa menjadi wali kelas. Nah, nanti untuk pemerataan tugas tambahan nanti akan ada beberapa wali kelas yang dialih tugaskan untuk pembina ekstrakurikuler. Kemudian penekanannya adalah bahwa tugas ini adalah tugas yang diberikan oleh sekolah melalui Kepala SMK Negeri 1 Cikulur. Atau kalau yang biasa bertugas di dinas atau instansi pemerintah, ini adalah tugas negara. Ini bukan tugas dari saya secara pribadi, jadi ke depannya mudah-mudahan tidak ada lagi yang menolak untuk menjalankan tugas, karena ada beberapa pengalaman gitu ketika pembagian tugas kepanitiaan itu kan ada yang berkenan, ada yang tidak berkenan dan lain sebagainya. Jadi harapannya ini dipahami sebagai tugas negara. Saya di sini hanya sebagai pelaksana saja. Kemudian untuk 1 minggu ini, rencananya kegiatannya mulai dari Selasa sampai Jumat adalah yang pertama untuk wali kelas tetap membentuk pengurus kelasnya. Dari mulai ketua kelas, sekretaris kelas, bendahara kelas, kemudian pembentukan piket, dan lain sebagainya, itu dilakukan seperti halnya ketika tatap muka untuk perangkat-perangkat kelas. Nah, kemudian nanti yang piket ini rencananya ya ke sekolah, tetap dengan protokol kesehatan untuk membantu mempersiapkan kelasnya. Jadi ketika nanti kemudian ada instruksi bahwa boleh tatap muka, kelas itu udah siap untuk digunakan. Tetapi tetap ini minta arahan dari Bapak Kepala Sekolah agar kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Kemudian tentang pembelajaran, direncanakan bahwa pembelajaran tanggal 23 itu masih menggunakan daring sambil menunggu instruksi berikutnya dari Dinas Pendidikan
Provinsi Banten. Nah, untuk daring ini kita memerlukan media karena di sekolah sudah tersedia web sekolah beserta e-learning SMK Negeri 1 Cikulur, maka pembelajaran dilakukan melalui e-learning SMK Negeri 1 Cikulur yang akan dikelola oleh Pak Harpan. Nah, 1 minggu ini dipersiapkan untuk agar setiap siswa sudah masuk ke dalam e-learning, semua guru sudah masuk ke dalam sistem e-learning. Nah, nanti akan dipandu oleh Pak Harpan. Nanti kita akan bersama-sama sampai e-learning ini siap digunakan untuk pembelajarannya. Tetapi pembelajaran tidak bersifat kaku harus melalui e-learning. Bapak Ibu guru diberi kebebasan untuk mengembangkan pembelajarannya agar efektif pembelajaran sampai kepada siswa, agar keikutsertaan siswa dalam pembelajaran ada progres kenaikan dari tahun sebelumnya. Itu untuk pembelajaran. Kemudian untuk pembagian tugasnya, izin melaporkan Bapak Kepala Sekolah bahwa SMK Negeri 1 Cikulur terdiri dari 16 kelas, 16 rombel, 10 rombel di kelas 10, 10 rombel di kelas 11, dan 6 rombel di kelas 12. Dengan 3 jurusan akuntansi, multimedia, dan teknik permesinan. Kemudian tenaga guru yang ada 31 tenaga guru. Nah, dalam pembagian jam ini ya mohon pengertian dari Bapak Ibu guru, sudah diupayakan untuk seadil mungkin, tapi adil itu kan nggak mungkin ya, pasti ada pihak-pihak yang misalnya jam ada naik turunnya, kemudian tugas tambahan ada pergeseran dan lain sebagainya, mohon dimaklumi. Langsung saja, Pak Gaman bisa bantu ininya nggak, slide-nya untuk SK pembagian tugas? Yang pertama adalah tugas wakil kepala sekolah. Ini tidak ada perubahan, Bapak. Muji Wahyu Astuti masih di wakil kepala bidang kurikulum. Kemudian Ihsan Muazzam SPD ada di wakil kepala bidang kesiswaan. Kemudian Ahmad Farid SSI MPD ada di wakil kepala bidang sarana dan prasarana. Kemudian Gavan Stakim Eskom berada di wakil kepala bidang humas dan industri. Jadi untuk wakil kepala sekolah masih sama dengan tahun pelajaran yang kemarin. Kemudian untuk tugas tambahan sebagai kepala program kompetensi keahlian, untuk kepala program kompetensi keahlian akuntansi keuangan dan lembaga, ini Ibu Nia Ferry Isnawati SEMPD. Kepala program kompetensi keahlian multimedia itu Bapak Gelar Untirta Pratama Eskom. Kepala Program Kompetensi Keahlian Teknik Permesinan Bapak Aliuddin STMM. Tugas tambahan sebagai bendahara BOS dan BOSDA Bapak Ahmad Farid SIMPD. Tugas tambahan sebagai operator SIPO dan SIMPOK. Ini bersifat draft ya, silakan Bapak Ibu, ini belum ditetapkan. Sementara ini untuk tugas tambahan sebagai operator SIPO SIMPOK ada Bapak Gaman Mustaqim Eskom, penanggung jawab, kemudian operatornya Bapak Oli Sunanda. Tugas tambahan sebagai pengurus barang Bapak Ihsan Muazzam SPD dengan stafnya Pak Harpan Syekh Adi Putra. Tugas tambahan sebagai operator keuangan Ibu Windy Antika SAP. Tugas tambahan sebagai operator Dapodik Oli Sunandar. Kemudian wali kelas 10 AKL 1 Cici Sutarsih SPD MM.
10 AKL 2 Lina Meliana SPDI, 10 AKL 3 Emma Wahyuni SPD, 10 MM Ifah Masufah SPD, 10 TP Istiqomah, 11 AKL 1 Ferry Purnama SPD, 11 AKL 2 Udin Samsudin SE, 11 AKL 3 Siti Oom Omyati SPD, 11 MM Ibu Hudriah SPDI, 11 TP Agus Mardiawan MPD, 12 AKL 1 Desi Raffianti SE, 12 AKL 2 Yudi Cahyadi SPD, 12 AKL 3 Ani SPD, 12 MM 1 Darmi Ratnasari Eskom, 12 MM 2 Riyad Zulfalah SPD, 12 TP M. Adi Firmansyah SPD. Tugas tambahan penanggung jawab lab bengkel dan studio. Penanggung jawab lab komputer Harfansyah Adi Putra. Penanggung jawab studio multimedia Ahmad Fatoni Eskom. Penanggung jawab RPS teknik mesin M. Adi Firmansyah SPD. Tugas tambahan penilai PKG SKP Bapak Gaman Mustaqim Eskom. Tugas tambahan bursa kerja khusus Gaman Mustaqim Eskom, Ketua BKK, Hailiah sebagai staf BKK. Tugas tambahan tim pengembang kurikulum, Muci Wahyu Astuti Ketua, Ihsan Muazzam Sekretaris, Ahmad Farid Bendahara, Gaman Mustaqim anggota, Nia Ferry anggota, Gelar Untirta Pratama anggota, Aliuddin STMM anggota. Tugas tambahan pembina OSIS Nurul Hidayat SE. Tugas tambahan tim ICT SMK Negeri 1 Cikulur. ICT ini Bapak Harfansyah. Tugas tambahan unit produksi Hudriyah. Tugas tambahan penanggung jawab K3 Nurul Hidayat SE. Tugas tambahan tim Adiwiyata Ahmad Farid SSI MPD Ketua dan Ahmad Fatoni Eskom anggota. Tugas tambahan koordinator piket Darmi Ratnasari Eskom. Tugas tambahan Satgas COVID-19 Udin Samsudin Ketua, Siti Maisaroh anggota, M. Adi Firmansyah anggota. Tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler Agus Mardiawan MPD, pembina Pramuka Putra, Disa Rosdiana SPD, pembina Pramuka Putri, M. Adi Firmansyah SPD, pembina Paskibra, Endro Baskoro SPD, pembina PKS, Siti Maisaroh SPD, pembina PMR, Harfansyah Adi Putra, pembina Sispala, Ifah Masfufah SPD, pembina Seni, Istiqomah SPD, pembina Olahraga. Kemudian di staf tata usaha ada Windy Antika SAP sebagai Kepala Tata Usaha, Siti Nurhayah staf kesiswaan, Oli Sunandar operator Dapodik, Harfansyah staf pengurus barang, TU baru Marlina Mega Sandi SH. Kemudian Tria Amalia ada di perpustakaan, Siti Nur Atiyah di perpustakaan, kemudian Caraka ada 4 orang, Sartoni, Muhadi, Ujang Sumantri, dan 5 orang, maaf, Caraka 5 orang, Sartoni, Muhadi, Ujang Sumantri, Sawin Saifullah, dan Ari. Tugas tambahan piket, nanti bisa dilihat di slide-nya Pak. Jadi rencananya untuk selama masa PPKM ini dan menunggu perkembangan selanjutnya, ada piket dari 31 guru dibagi menjadi 5 hari, 1 hari itu 5 orang guru yang berada di sekolah, 5 orang guru dan 1 wakil kepala sekolah. Untuk hari Senin, wakil kepala sekolah hadir semua di sekolah Pak untuk piket. Iya. Yes. Mungkin itu Pak untuk pembagian jamnya, nanti mungkin sebenarnya ada di Pak Gaman di slide-nya ya Pak, nanti bisa ditampilkan. Ya, nanti bisa. Ya. Nanti bisa. Mungkin, ya, mungkin sementara itu dulu Pak dari kurikulum, nanti dilanjutkan di sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Muji ya untuk menginformasikan tentang tugas-tugas kita di tahun ajaran baru 2000 tahun pelajaran 2021-2022. Ini tadi saya nampilkan slide karena di handphone agak susah ini ya. Tapi sebagian SK-nya sudah saya share ke grup gitu ya. Ini masih draft juga karena memang belum ditandatangani oleh Bapak Kepala Sekolah. Secara umum memang sudah jelas begitu ya untuk pembagian tugasnya. Formatnya tidak terlalu jauh dengan semester berikutnya, cuman ada beberapa posisi yang memang sedikit berubah. Baik, untuk berikutnya kita langsung tanya jawab saja kepada Bapak Ibu guru sekalian terkait permasalahan-permasalahan kita ya untuk kegiatan KBM tentunya ya. Karena ini berkaitan dengan tahun ajaran baru. Kepada Bapak Ibu guru yang ingin bertanya dipersilahkan 3 orang penanya dulu untuk sesi pertama. Ya. Halo, Bapak Ibu guru ada yang ingin ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin dari beberapa kaprodi, mungkin secara umum ada apa namanya ya program yang ingin dicapai begitu di tahun 2021-2022 kepada Bunia atau Pak Gelar atau Pak Ali. Kalau Pak Ali mungkin sedang berduka ya. Bu Cici Pak mau tanya. Oh iya Bu Cici, silahkan Bu Cici. Yang saya hormati kepala sekolah, yang saya hormati para Wakasek dan Bapak Ibu. Ini Pak Bu mengenai e-learning itu, jadi kalau misalkan kita untuk memasukkan anak ya itu tugas wali kelas atau dibantu oleh Pak Harpan tadi. Mohon pencerahannya. Ini apalagi ini kan untuk kelas 1 itu baru, jadi kita benar-benar harus mulai dari awal. Mohon pencerahannya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin barangkali langsung dijawab saja kepada Ibu Wakasek Kurikulum. Untuk e-learning, kalau Pak Harpan semua tentu kan akan beban kerjanya luar biasa gitu. Mungkin nanti untuk memasukkan siswa-siswinya ke e-learning bisa dibantu oleh wali kelas atau mungkin nanti siswa sendiri yang diedukasi untuk masuk ke sana. Tapi untuk teknisnya saya mohon bantuan Pak Harpan untuk menjelaskan ini untuk mudahnya seperti apa. Mungkin itu Pak Gaman. Ya, baik. Nanti teknisnya akan sekarang dibahas atau nanti ada semacam forum khusus untuk e-learning, Bu? Mengingat PPKM ini untuk melakukan forum khusus atau workshop kayaknya sulit gitu. Jadi memang hanya berupa bukan instruksi sih, petunjuk bagaimana cara memasukkan siswa gitu. Nah, nanti dimasukkan gitu. Tapi kalau semacam workshop gitu kayaknya sulit gitu. Nanti akan diatur lebih lanjut oleh Pak Harpan. Oh iya, mungkin bisa japri dulu ya wali kelasnya ke Pak Harpan begitu ya. Kemudian apakah berlaku Google Meet, Google Classroom Bu? Sambil e-learning berjalan, Google Classroom-nya bisa tetap aktif gitu? Atau bagaimana juga? Agar mudah untuk controlling dan mungkin di e-learning dulu, semuanya masuk ke e-learning terlebih dahulu. Tetapi kalau kesulitan di e-learning mungkin boleh melalui WA aja dulu Pak. Tapi kalau double nanti Google Classroom dengan e-learning nanti malah controllingnya susah. Mungkin kita coba dulu semua masuk ke e-learning.
Ya, baik Bu Cici sudah jelas ya untuk jawaban dari Bu Muji terkait pembelajaran e-learning udah kita mulai terapkan sambil berjalan WhatsApp juga bisa sebagai media pembelajaran. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Pak Agus atau Bu Desi ini? Atau yang lain? Bu Istiqomah? Bu Iva? Ya Bu Iva ini mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberikan izin terkait dengan Mars. Waktu beberapa hari yang lalu kan IPA sudah mengajukan, terus katanya Pak Harfan juga bikin. Ini udah ada sampelnya, kata Bapak mau direview dua-duanya. Bagaimana itu Pak kelanjutannya? Itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik untuk terkait sama sekolah ya atau lagu sekolah, mungkin kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menjawab ini karena memang beberapa pekan lalu kita sudah menghadap ya, jadi ada Mas yang memang sudah jadi tinggal waktu itu tinggal musiknya saja kalau tidak salah. Enggak Pak? Ya itu mah udah saya serahkan sama Pak Farid coba yang untuk menangani itu ya. Yang tadinya kita belum punya mars dan belum punya himne, sekarang sudah mulai punya gitu. Jadi tolonglah diurus sama Pak Farid ya. Kemarin kan kita pertemuannya saya, Bu Ipah dengan Pak Farid gitu. Memang benar sebelum Pak Harfan masuk itu Bu Ipah sudah menawarkan terlebih dahulu. Kalau menurut hemat saya itu sebenarnya ya kan udah terlanjur janji dengan yang mau bikinkan itu ya dari Bu Ipah itu dari siapa itu ya. Ya kan kalau tiba-tiba di jalan dipotong kan nggak enak. Tapi coba Pak Farid ini ya dijawab sama Pak Farid kemarin gimana gitu dengan Bu Ipah perjanjiannya gimana Pak Farid coba. Ya. Baik kepada Pak Farid. Siap. Dipersilahkan bantu jawab ya. Tes. Suara saya bisa terdengar Bapak Ibu? Ya bisa. Jelas Pak, jelas. Mantap. Backgroundnya. Pak Agus jangan ketawa Pak Agus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Cikulur, yang saya hormati Bapak Ibu Wakasek, Dewan Guru dan staf tata usaha. Terkait dengan tadi apa yang ditanyakan oleh Bu Ipa dan apa yang disampaikan oleh Pak Kepsek, saya akan coba jelaskan di sini itu terkait Mars. Beberapa waktu yang lalu di ruang Bapak Kepala Sekolah itu masuk Bu Ipa, Pak Gaman dengan Bu Muji menghadap Pak Kepsek untuk membicarakan tentang Mars ya. Kemudian saya dipanggil karena mungkin nanti terkait dengan pembiayaan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan itu, berarti di ruang kepala sekolah itu ada Pak Kepsek, ada Bu Muji, ada Pak Gaman, ada Bu Ipa, termasuk ada saya. Nah di situ hari itu, kalau di hari itu karena masih nunggu, kalau tidak salah itu masih nunggu pembiayaannya gitu Pak ya. Pembiayaannya berapa itu kalau tidak salah hari itu belum clear dari Bu Ipa. Nah, kemudian beberapa waktu kemudian Pak Kepsek memanggil saya, udah ada katanya pembiayaan masuk ke Bapak itu besarannya sekian gitu kan untuk pengurusan Mars itu. Pada dasarnya saya ikut aturan main itu, silakan saja gitu kan, silakan digarap. Nah, kemudian ini saya cerita kronologisnya Bapak Ibu biar jelas ya. Jadi semua bisa dengar dan ikut mengomentari atau bisa ikut mengkritisi.
kemudian beberapa waktu setelah itu, saya juga tidak tahu perkembangan di Bu IPA seperti apa. Nah, ternyata Pak Harpan juga itu membuat Mas. Akhirnya masuklah ke Pak Kepsek, itu dari Pak Harpan itu. Nah, Pak Kepsek akhirnya ke saya lagi, Bapak Ibu, kata Pak Kepsek, Pak Farid tolong coba diinikan ke Bu IPA, yang Bu IPA udah sampai di mana, gitu. Nah, kemudian saya coba komunikasi dengan Bu IPA, bahkan yang dari Pak Kepsek juga saya share ke Bu IPA supaya tidak salah paham, gitu kan. Nah, pada saat itu akhirnya adalah kesepakatan antara saya dengan Bu IPA, bahwa sampai akhir Juni kalau tidak salah, itu sampai akhir Juni, apapun hasilnya pada saat itu di-cut dulu aja gitu. Nanti kita review bersama. Nah, di review bersama itu kan bukan berarti penentunya itu saya secara pribadi atau Pak Kepsek secara pribadi. Nah, hari ini saya janjikan ke Bu IPA itu, hari ini itu kita review bersama gitu. Karena setahu saya, rapatnya itu nggak Google Meet gitu, tapi tatap muka di sekolah. Nah, ketika kita tatap muka di sekolah, itu kan kita bisa review bersama-sama. Mana akan kita ambil gitu kan. Kalau misalnya kita setuju dengan yang Bu IPA kita ambil. Kalau kita setuju dengan yang Pak Harpan, karena ini kan bukan, sekali lagi, bukan atas nama pribadi ya, artinya bukan atas nama saya selaku bendahara, apalagi atas nama Pak Kepala Sekolah, tapi ini kan atas nama SMK Negeri 1 Cikulur gitu. Mars itu kan nanti pada saatnya siapapun yang jadi gurunya, siapapun yang jadi kepala sekolahnya, harapan kita Mars itu kan tetap berjalan di SMK Negeri 1 Cikulur gitu. Itu Bapak Ibu. Nah, cuma sayang kita hari ini kan tidak bisa bertemu secara nyata gitu ya. Kita hanya bisa bertemu secara virtual. Nah, saya juga kembalikan ke forum bagaimana baiknya, atau mungkin nanti ada sesi tersendiri para pimpinan, ya, kepala sekolah dengan para wakasek termasuk Bu IPA dan Pak Harpan gitu ya. Kita ambil keputusan siapa gitu. Kalau antara saya dengan Bu IPA kemarin itu kan ketika Pak Harpan yang diambil, Bu IPA, jangan takut gitu. Ya, nanti juga kita akan perhatikan. Kalaupun misalnya yang Bu IPA dari temannya Bu IPA itu tidak jadi kita ambil, tapi kan kita ada pertanyaan. Kita perhatikan juga administrasi dan pembiayaan. Kalau saya itu mungkin Pak Kepala, Pak Kepsek. Jadi harapannya hari ini itu kalau ketemu di sekolah, ya mungkin kita bisa tindak lanjuti secara bersama gitu, kita review secara bersama. Tapi karena kondisi saat ini yang tidak memungkinkan, sehingga rapat juga memungkinkannya seperti ini, ya saya kembalikan lagi ke semuanya, terutama mungkin ke para wakasek dan Pak Kepsek itu sendiri gitu ya, baiknya seperti apa. Yang jelas supaya tidak ada kesalahpahaman gitu. Jadi bukan berarti yang Bu IPA di-cut begitu saja, tidak gitu Pak. Karena kan saran Bapak coba dibicarakan antara saya, Bu IPA dengan Pak Harpan gitu. Karena kan yang Pak Harpan itu udah masuk ke kepala sekolah, sementara yang Bu IPA kan jalan. Tapi kalau misalnya hari ini Pak Kepsek memutuskan untuk ya sudahlah, misal yang Pak Harpan kita tunda dulu, misalnya kan yang Bu IPA yang diambil. Atau mangga, saya ikut kebijakannya. Itu aja mungkin Bapak Ibu, Bu IPA, Pak Kepsek, Pak Gaman, Bu Muji, atau para wakasek yang lainnya. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk sementara terkait dengan Mars SMK Negeri 1 Cikulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Farid ya untuk tadi penjelasan tentang Mas dan himne. Nanti selebihnya mungkin nggak bisa diputuskan hari ini. Ada beberapa momen lagi mungkinnya untuk memutuskan
Mas dan Himne, apakah yang Bu Iva ataupun Pak Harpan. Tapi ini sebenarnya seru ya Pak, ada pembandingnya gitu ya. Jadi yang Bu Iva Iya, kan, atau iya, atau mungkin gini, itu kan Pak Harpan juga udah siap-siap kayaknya untuk memutarkan. iya, Atau mungkin bisa diperdengarkan dulu aja mungkin ke kita. Yang Bu Ipa diperdengarkan ke kita, yang yang Pak Pak Harpan Harpan juga juga, mungkin diperdengarkan di sini gitu. iya, Jadi biar kayak nanti idol sama-sama ya kita Pak, iya. review gitu. Ya gitu. Itu aja. Kalaupun keputusannya tidak final hari ini, tapi setidaknya dari Pak Harpan ataupun dari Bu Ipa bisa share ke kita gitu hari ini. Itu aja mungkin. Terima kasih. Ya baik, Eh, mungkin ada tambahan dari Bapak Kepala Sekolah Pak terkait Mas dan Himne. Ya kalau dari Bapak sih kalau ada pembanding seperti itu dua-duanya diputar, kemudian kita yang memilih gitu, yang lebih banyak yang memilih, nah itulah yang dipakai, itu lebih fair kalau seperti itu, gitu. Iya, Dan saya yang pun sama. yang memilih juga jangan takut-takut kalau saya pilih ini ya pilih ini, kalau pilih ini, tidak ada tendensi apa-apa menurut kita gitu. Ya, Jadi siap-siap. kita wajib memilih gitu, memilih yang mana nanti yang pengambilan terbesar gitu yang kita pakai. Itu aja barangkali kalau dari saya mah gitu. Setuju Ya, Pak, baik. setuju. Setuju. Berarti nanti ada kemungkinan masing-masing dari Bu Iva dan Pak Harpan mengirim filenya ya. Kemudian bisa di forum, baru kita nanti semacam ada ya panitia kecil-kecilan gitu ya. Relawan lah, relawan nanti yang milih Bu Ipa berapa orang gitu ya, yang milih Pak Harpan berapa orang, dalam hal ini Mas dan Hipnenya. Baru nanti kita sodorkan ke Bapak Kepala Sekolah begitu ya. Nanti Pak Kepala Sekolah yang memilih apakah Masnya dari Pak Harpan atau Masnya yang dari Bu Iva. Begitu. Jadi tidak akan ada jadi ada keputusan setelah dua-duanya diputar dulu, Mas dan Himnenya ya Pak, begitu. Iya, iya. Ya. Baik, sudah cukup jelas ya terkait Mas dan Himne. Satu lagi barangkali ada yang ingin bertanya? Menjelaskan saya. Oh ya, boleh Pak Harpan, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, Pak Harpan sudah masuk? Yuk, silakan Pak. Kedengaran suaranya ya? Suaranya kurang menggelegar sih ya. Kayak Suaranya suaranya. kecil. Ya, kecil. Ini aja ya, apa? Kayak... Nah, udah. Oke. Ya. Begini, Bapak Ibu, mungkin di sini ada apa ya? Ada kesalahpahaman dulu. Kesalahpahaman. Jadi saya mau mengklarifikasi Mars ini, takutnya nanti ada sangkaan di mana saya nyerobot gitu, takutnya ya. Ya kalau enggak ya ceritanya begini Pak, kenapa saya bikin Mars itu, maksudnya Bu Ipah juga mungkin belum tahu apa latar belakangnya kenapa saya buat Mars. Karena pertama saya nggak tahu kalau misalnya Bu Ipah itu mau bikin Mars gitu sama Pak Gaman sama Pak Farid dan lain sebagainya. Saya nggak tahu sebelumnya, makanya saya inisiatif aja membuat sendiri tanpa ada istilahnya embel-embel apapun. Saya bikin aja gitu. Saya nggak royalty atau misalnya bayar, saya nggak ada karena takutnya saya nggak ada sekali, karena saya nggak tahu sebelumnya nggak tahu mau bikin Mars. Oh ya udah Pak, pihak sekolah aja gitu istilahnya. Saya tidak memaksakan hasil Mars saya untuk diterima.
dan apa namanya untuk bersekolah enggak, itu cuman istilahnya ya iseng aja Pak, iseng siapa tahu suka atau misalnya diterima silahkan gitu, kalau enggak ya kita tidak tidak menganggap itu sebagai bandingan gitu. Saya nggak kepikiran itu, balik ke sekolah aja mungkin itu Pak Gaman atau Pak Ibu biar lebih jelasnya. Ya, baik Pak Arpan. Jadi sebenarnya kita mah senang Pak. Jadi kalau ada beberapa orang yang punya Mas, sebenarnya siapapun gitu ya, termasuk saya kalau memang bisa membuat segala macam itu ya sama apa hasilnya akan lebih bagus ya, akan lebih berkualitas gitu. Bisa jadi nanti kan kolaborasi juga sebetulnya. Nah, tadi kan sudah diputuskan bahwa Pak Harpan dan Bu Iva sudah masuk Mas dan himnenya. Nanti tinggal tadi sudah dijelaskan tadi sama Pak Farid ya tinggal diperdengarkan saja Pak. Nanti baru ke selera pasar gitu. Artinya kita putar di teman-teman lingkungan guru dan manajemen nanti dipilih yang terbaik lah itulah yang akan menjadi Mas dan himne SMK Cikulur secara permanen ke depannya begitu. Ya, barangkali dari Pak Kepsek atau Pak Farid atau Bu Muji mau ada yang ingin ditambahkan? Ada tambahan sedikit mungkin Pak Daman untuk agenda di kurikulum. Jadi 1 minggu ini memang mempersiapkan kelas. Jadi wali kelas mempersiapkan kelasnya untuk bergabung ke e-learning, untuk mempersiapkan pengurus kelasnya, kemudian Bapak Ibu guru yang lain mempersiapkan perangkat pembelajarannya. Jadi rencananya akan ada supervisi. Karena biasanya kepala sekolah suka ditagih supervisi ya Pak oleh LPMP gitu. Jadi nanti di sekitar Agustus itu rencananya ada supervisi. Jadi mulai dari sekarang dipersiapkan perangkatnya. Jadi mohon maaf sebelumnya kepada Bapak Ibu guru, mungkin 1 minggu ini nanti banyak kiriman-kiriman format ya, untuk menyusun perangkat pembelajaran. Kemudian mohon izin mungkin Bapak Kepala Sekolah untuk, karena memang kesulitan kita untuk mengenal siswa-siswi kita gitu, mungkin mohon izin apabila wali kelas ingin bertemu dengan siswa-siswinya, ini bersifat terbatas dalam hal jumlah, kemudian dalam hal waktu. Mungkin Bapak Ibu wali kelas bisa bertemu dengan pengurus kelasnya, mungkin Bapak Kepala Sekolah ini mohon izin gitu, di 1 minggu ini. Jadi pengurus kelas untuk bertemu dengan wali kelasnya. Kemudian minta bantuan juga kepada Satgas COVID untuk berkomunikasi dengan Satgas desa dan kecamatan, mungkin bahwa di sekolah ya akan ada beberapa orang, tapi insya Allah akan dilakukan sesuai protokol kesehatan. Mungkin itu saja tambahannya. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin langsung saja kepada Bapak Kepala Sekolah untuk ya semacam tadi ya dari kurikulum terkait perkenalan siswa dengan wali kelasnya dan sebagainya. Pak, suaranya mohon di unmute Pak. Punten. Ya. Ya, udah kedengaran? Sudah Ya. Pak, ada suaranya. Sudah. Sudah Pak, ada. Ya udah silakan aja Bu Muji. Silakan saja Bu Muji nanti dilaksanakanlah sesuai dengan apa yang diagendakan sama Bu Muji. Namun kita juga sambil menunggu perkembangan ini loh, perkembangan COVID ini. Soalnya nggak menentu ini yang namanya COVID ini belum jelas nanti mau gimana ini itu. Kan dulu itu rencananya itu kan tatap muka itu dibagi menjadi 2 shift gitu ya. Bagi 2 shift. Jadi yang misalkan jumlahnya 36, satu kelas itu hanya 18 gitu berarti. Nanti siangnya yang 18 lagi atau hari berikutnya. Tapi kan
kenyataannya nggak demikian, bisa berubah gitu. Kalaupun ada petugas COVID dan lain sebagainya tadi itu ya silahkan aja monggo Bu, menguji diakomodir. Iya Terus Pak, Bapak juga terima mohon kasih. maaf ini mungkin takut kurang nyambung karena Bapak ini lagi sakit ini Bapak. Iya Pak. Betul, ini tadi juga baru muntah-muntah Bapak. Itu aja barangkali Bu, silahkan ya Bu ya. Iya Pak. Ya, baik. Alhamdulillah ini jawabannya sudah sudah terjawab ya. Karena memang kondisinya juga tidak memungkinkan. Kebetulan saya juga sedang batuk dan pilek ini Pak. Tetangga dengan komplek pendidikan. Benar. Iya. Iya. Bahaya ini, benar bahaya. Iya. Mungkin langsung ke ya, sebelum ditutup ada closing statement dari Bapak Ibu guru. Tidak ada ya. Kalau memang tidak ada, tanya jawab tadi sudah. Kita mungkin langsung saja ke penutup. Kemudian untuk pembagian tugas nanti akan di-share juga sama saya draftnya atau nanti sama Bu Muji ya. Mudah-mudahan tidak ada perubahan. Tapi mungkin kalau sudah ditandatangan ya. Kalau sudah ditandatangan yang akan biasa difotokopi, kemudian akan dibagikan ke Bapak Ibu sekalian. Tapi untuk yang SK-nya tadi sudah di-share ke forum SMKN 1 Cikulur. Iya Pak. Ya. Baik, kalau tidak ada, kita tutup rapat dinas ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Bila topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak yang ingin izin rapat keluar, yang ingin Ibu kita ngobrol. istirahat,